Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Kami dapat melewati waktu istirahat kami sepanjang kawal malam. Tuhan telah menopang kami, memelihara kami. Waktu kami tidak dapat menjaga diri kami sendiri, tangan-Mu kuat menjagai kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur semua kehidupan kami dalam kendali Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon urapan Tuhan untuk hamba-Mu ini, bersama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara di tempat masing-masing kami akan belajar firman-Mu. Kuasai hati kami, pikiran dan pendengaran kami agar kami fokus kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar satu bagian firman Tuhan yang akan menolong kita untuk waspada terhadap rasa muak. Waspada terhadap rasa muak. Saya akan membacakan ayat yang menjadi dasar untuk kita bersama-sama belajar dari Bilangan pasal 21 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Lalu bangsa itu berkata-kata melawan Allah dan melawan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Akan makanan hambar ini kami telah muak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waspada terhadap rasa muak. Bapak Ibu Saudara, rasa muak yang dialami oleh bangsa Israel dalam bagian ini merupakan sebuah perasaan yang sangat penting untuk kita mengerti, karena kadangkala dan tidak jarang kita juga menghadapi rasa ini ada dalam kehidupan kita. Rasa muak itu menghampiri atau mungkin bergejolak dalam hidup kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah menjalani hidup bersama dengan pasangan, atau di dalam menjalani hidup dalam mengasuh anak-anak yang Tuhan percayakan. Kata muak dalam bahasa asli Alkitab kita itu menunjukkan rasa emosi yang kuat, yang berawal dari keengganan yang penuh, keengganan yang total yang menumpuk, yaitu seperti rasa jijik. Kata muak itu bukan sekedar hanya perasaan tidak suka Bapak Ibu Saudara. Tapi kata muak yang diucapkan oleh bangsa Israel keluar dari mulut mereka itu juga merupakan sebuah penghinaan akan pemberian Tuhan yang disebut mana dari sorga. Mereka menghina mana itu dengan akan makanan hambar ini kami telah muak. Kita bersama memperhatikan apa yang membuat mereka sampai ada dalam kondisi yang demikian. Saat itu kan bangsa Israel sedang di dalam perjalanan di padang gurun. Mereka sedang dalam perjalanan dari Gunung Hor menuju Laut Teberau. Kok Laut Teberau lagi gitu ya? Karena memang waktu itu bangsa Edom yang adalah keturunan dari Esau, saudara mereka, tidak mengizinkan mereka lewat di wilayah Edom. Lalu menyingkirlah mereka mencari jalan lain sehingga mereka harus berputar. Mereka dari Gunung Hor mereka lewat lagi menuju ke Laut Teberau. Karena ditolak masuk ke tanah Edom itu, maka mereka harus berputar. Itu ada dalam Bilangan pasal 20 ayat 14 sampai 21. Bapak Ibu Saudara, mereka lelah dengan situasi itu. Mereka frustasi karena perjalanan yang sulit dan panjang.
Ini yang menjadi latar belakang mereka. Situasinya berputar, sulit, lelah, frustrasi, dan mereka tidak menikmati makanan yang mereka inginkan. Mereka tidak menemukan roti, daging, mereka tidak menemukan itu. Mereka hari ke hari itu makanannya mana. Bagi mereka makan mana itu membosankan. Nah, ini bosan yang terus menumpuk ini yang akhirnya menjadi rasa muak. Kenapa mereka bisa bosan? Mereka menganggap mana itu makanan yang hambar. Mereka tidak memikirkan dari mana itu berasal. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka dari hal ini kita akan belajar untuk hati-hati dengan situasi, kondisi, keadaan yang membuat lelah dan frustasi, untuk tidak menumpuk dan tidak menjadi membawa manusia mengalami rasa yang sampai muak sehingga tidak dapat melihat berkat Tuhan. Kenapa kita harus waspada terhadap rasa muak? Rasa muak yang timbul dari keadaan, kondisi, situasi yang membuat lelah dan frustasi itu, waspada karena rasa muak itu membuat mereka tidak dapat melihat berkat Tuhan yang besar dan luar biasa. Seperti yang kemarin pagi kita renungkan. Bapak Ibu Saudara, rasa muak ini membuat mereka tidak mampu melihat mana itu sebagai makanan yang luar biasa. Makanan yang dari sorga loh. Mereka tidak usah mencangkul. Mereka tidak usah bekerja untuk menumbuhkan mana itu. Kalau orang nanam padi itu tunggu berapa bulan. Kalau mereka di padang gurun mau nanam pohon korma, berapa tahun baru mereka bisa makan. Kalau mereka mau menanam gandum, dari mana di padang gurun itu ada hujan? Tidak ada. Mereka hanya tinggal buka mata, tutup mata, jalan. Nanti pagi-pagi ya, kalau misalnya itu pagi-pagi mereka tinggal mengambil makanan itu, tinggal metik Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana? Rasa bosan yang demikian. Nah, bahaya, waspada terhadap rasa bosan. Rasa bosan yang terus-menerus menumpuk bisa menjadi rasa muak sampai akhirnya jijik, sampai akhirnya sangat tidak suka. Sampai akhirnya tidak bisa melihat bahwa itu adalah berkat Allah. Rasa muak bisa muncul di keluarga kita. Rasa muak terhadap pasangan, rasa muak terhadap anak-anak. Anak-anak, saudara-saudara bisa muak melihat keluarga, melihat orang tua, melihat saudara. Yang sebenarnya mereka itu diibaratkan adalah berkat seperti mana sorgawi. Tapi karena engkau bosan, makanan yang luar biasa seperti bangsa Israel, mana dinilai sebagai makanan yang hambar, tidak kayak daging, tidak kayak roti. Bapak Ibu Saudara, waspada dan bertobat ya. Kalau sudah mulai muncul rasa muak dalam hidup kita, muak terhadap apapun, muak melihat orang, muak melihat pelayanan, fokuskan dirimu kepada Tuhan. Bagaimana menghadapi rasa muak itu? Fokuskan dirimu menghadapi itu terhadap Tuhan, melihat Tuhan dan pandang Tuhan. Pandang yang sejatinya mana itu adalah berkat Allah dari sorga. Pandang keluargamu itu sesungguhnya adalah pemberian Tuhan yang spesial. Anak-anakmu bukan milikmu, itu milik Tuhan yang dipercayakan. Pasanganmu itu anaknya Tuhan yang dipercayakan kepadamu, sehingga engkau jadi mantunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa saudara-saudaramu, rekan kerjamu, rekan pelayananmu? Mereka juga anak-anak Tuhan. Hati-hati, waspada terhadap rasa muak. Jika mulai tumbuh rasa muak, mulai tumbuh rasa bosan, tidak suka, merasa jijik, bertobat di hadapan Tuhan. Bilang kepada Tuhan, Tuhan pulihkan hatiku, Tuhan ampuni hatiku, aku tidak suka, aku enggak mau, aku benci. Tapi bilang kepada Tuhan, tapi aku mau taat kepada Tuhan. Berikan aku hati kasih, berikan aku hati yang bisa melihat,
bahwa ada Tuhan di sini dan Tuhan punya rancangan yang besar. Dan apa yang harus kita lakukan bukan hanya fokus kepada Tuhan yang memberikan semuanya itu, tapi kita harus bersyukur, memulai bersyukur dalam segala hal. Bersyukur untuk pasangan, bersyukur untuk anak-anak, bersyukur untuk rekan pelayanan, bersyukur untuk situasi. Apapun yang terjadi, hal kecil pun kita harus syukuri. Kita bukan hanya lihat itu semua pemberian dari Tuhan, tapi itu semua adalah milik Tuhan yang harus disyukuri. Dengan rasa syukur tiap-tiap hari, melatih bersyukur, maka rasa muak itu akan tersingkirkan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalahkan rasa muak itu, hancurkan rasa muak itu, karena rasa muak itu hanya membuat kita bersungut dan berdosa di hadapan Allah. Jadilah keluarga yang bersyukur, bukan yang bersungut. Mari kita menang terhadap rasa muak, karena rasa muak musuh terbesar yang membuat kita hidup dalam kebinasaan, membuat kita akhirnya memberontak dan melawan firman Tuhan. Mari kita fokuskan pandangan kita kepada Allah yang turut bekerja dan punya rancangan indah, dan teruslah bersyukur. Ajari anak-anak kita mulai dari hidup kita yang terus bersyukur. Mari kita bersatu dalam Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang menolong kami untuk melihat latar belakang dan juga akibat-akibat rasa muak dan bagaimana kami harus menghadapinya. Tolong kami untuk kami mampu mengalahkan dan menghancurkan rasa muak itu dari dalam hati kami. Tolong kami untuk selalu fokus kepadamu dan selalu bersyukur menghitung berkat-berkat-Mu. Tolonglah setiap kami, hamba-Mu bersama Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Semuanya Tuhan tolonglah kami. Berikan kami kekuatan hari ini, lindungi dan pegang kami untuk kami hidup sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.